Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan, teman-teman semuanya, apa kabarnya? Siap memuji nama Tuhan? Mari kita angkat tangan kita yang siap memuji nama Tuhan. Sorakan haleluya! Haleluya! Biarlah Yesus Tuhan yang perkasa, Dia kekuatan kita dan kota benteng kita. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau mengangkat kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari kita angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berikan sorak-sorai Tuhan kita, serukan haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar dan sambut kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian ini, mahkota kehidupan. Tak pernah kami sesali Tuhan mengiring Engkau sampai seumur hidup kami. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
sampai ku dapat mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhan selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya, ku mau mengasihi-Mu, Yesus, mengiring-Mu seumur hidupku. Haleluya, melayani-Mu, mengasihi-Mu Tuhan. Ini kerinduanku, kerinduan hatiku Tuhan. Ku mau melayani-Mu, ku mau setia, ku mau taat bagi-Mu. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kalau kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan.
Tuhan mengurapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, agar firman yang dibagikan tertanam, bertumbuh, berakar, berbuah dalam hidup kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu yang membagikan firman, supaya apa yang dibagikan sungguh-sungguh berasal dari isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam damai sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat tim media dan teman-teman pelayan yang sudah melayani kita semua pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati dengan luar biasa, dan mari terus percaya bahwa ada kuasa setiap kali kita beribadah. Setiap jerih payah kita tidak akan sia-sia. Amin. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Rebuild atau pembangunan kembali. Beberapa dari Bapak Ibu mungkin sudah bisa menebak ayat yang akan saya bacakan, karena tema rebuild, pembangunan dari bait Allah selalu identik dengan beberapa kitab-kitab khusus dalam Alkitab, dan salah satunya adalah kitab Hagai. Mari kita buka kitab Hagai bersama-sama. Kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-14. Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum waktunya, belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Sampai sini Bapak Ibu. Ayatnya mengatakan bahwa Tuhan berfirman bahwa ternyata orang Israel punya pendapat bahwa sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Padahal kondisi rumah Tuhan saat itu sudah menjadi reruntuhan. Tetapi orang Israel berpendapat bahwa sekarang belum waktunya kembali, belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Nah, oleh sebab itu Nabi Hagai memperingatkan bangsa Israel. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumah yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Jadi, Hagai sedang memperingatkan orang-orang Israel. Hai, orang-orang Israel, kamu lihat deh keadaan kamu. Kamu berpikir bahwa sekarang belum waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Dan tetapi rumah-rumah kamu itu dalam keadaan yang baik. Kamu melakukan segala sesuatu berfokus kepada rumahmu sendiri, tetapi rumah Tuhan dalam reruntuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang.
Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ini artinya apa Bapak Ibu? Hidup tuh kayak nggak pernah puas. Hidup masuk berkat ada, tetapi keluarnya juga cepat. Seperti berkat itu cuma numpang lewat saja dalam hidup kita. Kita makan tapi nggak sampai kenyang. Kita minum tetapi nggak sampai puas. Kita berpakaian tetapi goalnya kita nggak jadi panas juga. Kita tetap dalam kekurangan. Padahal kita merasa ada berkat Tuhan yang masuk dalam hidup kita. Tetapi tanpa disadari ternyata pundi-pundi kita berlubang. Apa yang masuk keluar saat itu juga. Pagi hari ini kita akan belajar. Ternyata rebuild, pembangunan rumah Tuhan menjadi kunci bagaimana pemulihan kehidupan kita. Mari kita lihat di ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawa ke rumah, aku menghembuskan. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusannya rumah sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lihat Bapak Ibu, akibat atau hukuman karena kita membiarkan rumah Tuhan dalam reruntuhan, Tuhan membuat kekeringan terjadi. Langit menahankan embunnya dan tanah menahan hasilnya. Dan dibilang bahwa akan ada kekeringan terhadap semua hasil usaha kita. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan dan sesuatu yang semua kita pasti tidak ingin alami. Di ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Lalu Zerubabel bin Seltiel dan Yosua bin Yozadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa ini demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel ben Seltiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu membangun, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka, pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Amin. Jadi kalau dari sini kita mengerti Bapak Ibu bahwa ketika kita membiarkan rumah Tuhan dalam reruntuhan, ternyata dampaknya bisa menjadi dalam kehidupan sehari-hari. Rumah Tuhan itu apa Bapak Ibu? Rumah Tuhan itu adalah gereja. Gereja itu apa Bapak Ibu? Gereja adalah bukan sekedar gedung atau tempat ibadah. Gereja adalah setiap individunya. Orang-orang yang ada di dalamnya. Kata gereja diambil dari kata eklesia yang berarti orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang keluar dari kegelapan dosa.
itu adalah gereja. Artinya apa? Ketika Nabi Hagai berkata bahwa kita harus membangun kembali rumah Tuhan, Tuhan mau untuk kita punya hati terhadap jiwa-jiwa. Yang setuju katakan amin. Karena rumah Tuhan sejatinya bukanlah gedung gereja, tetapi jiwa-jiwa itu sendiri. Orang-orang yang terhilang. Pada pagi hari ini, sudahkah kita berfokus kepada jiwa-jiwa yang terhilang daripada kita berfokus kepada diri kita sendiri? Kapan terakhir kali kita memenangkan jiwa? Kapan terakhir kali kita melakukan pembinaan terhadap orang-orang lain? Kapan terakhir kali kita kontak teman kita, menanyakan kabar dia, untuk kita bisa menolong teman kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan? Pagi hari ini, Bapak Ibu, izinkan saya mengingatkan setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita yuk jangkau jiwa lagi. Yuk di Natal kali ini, meskipun kita lakukan secara online, mari jangan kehilangan semangat kita untuk membangun rumah Tuhan, membangun jiwa-jiwa, membangun orang lain, membangun orang-orang yang sudah mungkin terhilang. Kita dalam bulan Desember ini rencana mau ada baptisan air. Yuk, ajak orang-orang keluargamu yang belum mengenal Tuhan untuk memberikan diri kepada Tuhan. Injili. Ayo, papa mama yang belum dibaptis, ayo kenal Tuhan. Ayo datang sama Tuhan. Ayo dibaptis. Ayo yang belum ke gereja, Natal nanti ajak ke gereja. Mumpung online gampang banget nih papa mama. Tinggal klik aja, pasti bisa. Tahukah Bapak Ibu bahwa satu jiwa berharga di hadapan Tuhan dan satu orang bisa buat perubahan? Saya percaya Bapak Ibu, tugas orang itu untuk mengenal Tuhan, Tuhan yang menggerakkan. Tetapi selama kita masih punya mulut, kita bisa ceritakan kebaikan Tuhan. Mari biarkan mulut kita dipakai untuk menjangkau jiwa. Yang setuju katakan amin. Pagi hari ini Bapak Ibu, yuk, kalau kita mau hidup diberkati Tuhan, yuk, kalau kita mau hidup tidak dalam pundi-pundi yang berlubang, mari menjangkau jiwa. Mari ajak orang kenal Tuhan. Mari bagi hidup dengan orang lain. Tidak harus pelayanan itu terus-menerus di gereja. Setiap kita Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa melakukan peranan media, tidak bisa melakukan pelayanan worship leader, main musik, setiap kita tetap bisa melayani Tuhan Bapak Ibu. Dengan cara apa? Mengenalkan orang lain kepada Tuhan. Mengenalkan orang lain kepada pribadi Yesus. Bangun rumah Tuhan artinya adalah membangun hidup orang lain. Berbagi hidup dengan orang lain. Sharing hidup. Sharing rasa. Sharing apa yang kita punya. Mulai dari waktu, perhatian, tenaga, bahkan sampai uang dan air mata. Kita bagi buat orang lain. Jangan berfokus kepada diri kita sendiri. Jangan berfokus kepada rumah kita sendiri. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita sibuk membangun rumah kita sendiri, sedangkan rumah Tuhan, orang lain, jiwa-jiwa kita abaikan, maka kita sedang membuat hidup kita dalam pundi-pundi yang berlubang. Kita sedang makan tetapi tidak akan pernah kenyang. Kita akan berpakaian tetapi tidak akan pernah panas. Artinya apa? Semua hal yang kita lakukan kepada fokus kepada diri kita akan menjadi sia-sia. No wonder, tidak heran kok kita selalu merasa kurang. Tidak heran kita sudah bekerja, tetapi kok kita tetap merasa lelah dan tidak pernah merasakan ketenangan. Saya belajar, Bapak Ibu, bahwa kunci mendapatkan sukacita adalah Jesus first, others second, and yourself last. Joy. J
for Jesus first, others second. Yang kedua adalah orang lain. Yourself harus ditempatkan sebagai yang terakhir. Kalau kita berfokus kepada yourself first, others second, Jesus last, maka hidup kita akan merasa kosong, lelah, dan berpakaian tidak akan pernah panas. Pagi hari ini, yuk kita sama-sama diingatkan, rebuild, bangun kembali jiwa-jiwa, bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan, bangun kembali prioritasmu dengan Tuhan. Maka sukacita itu akan terjadi dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu. 3 hal yang membuat kita tidak mau atau sulit untuk membangun kembali bait Allah. Yang pertama Bapak Ibu, di ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Pertanyaannya berarti orang Israel ini sudah tahu belum Bapak Ibu bahwa rumah Tuhan dalam reruntuhan? Pertanyaannya sudah tahu belum? Sudah tahu. Tetapi orang Israel mengatakan belum waktunya. Belum saatnya aku melayani Tuhan. Belum waktunya yang pas untuk aku menjangkau jiwa. Belum waktunya yang pas buat aku nih saat teduh. Belum waktunya. Belum pas. Itu nanti aja. Aku tahu bahwa orang lain membutuhkan perhatian kita. Aku tahu bahwa gereja membutuhkan uluran tangan kita. Tetapi sekarang belum waktunya. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa orang Israel sebetulnya tahu bahwa ada panggilan Tuhan. Tetapi menunda-nunda. Apa Bapak Ibu? Menunda-nunda. Karena firman Tuhan mengatakan, orang Israel mengatakan sekarang belum waktunya. Tetapi dalam kacamata Tuhan, sekarang adalah waktunya. Jadi poin pertama yang membuat kita tidak rebuild, tidak membangun rumah Tuhan, kita hidup dalam pundi-pundi yang berlubang. Poin yang pertama adalah kemungkinan besar kita melakukan yang namanya procrastination atau sikap yang menunda-nunda. Udahlah nanti dulu pelayanan, sudahlah nanti dulu jangkau jiwa, sudah nanti dulu menginjil. Gak perlu, toh umur orang tua juga masih panjang. Toh kesempatan pasti masih ada. Kita santai-santai dulu saja. Kita fokus dengan diri kita sendiri saja. Ternyata itu sesuatu yang salah, Bapak Ibu. Allah mau kita untuk memprioritaskan pekerjaan Tuhan di atas kepentingan kita. Allah berkata justru sekarang waktunya untuk kita menginjil. Sekarang waktunya untuk kita melakukan pembapaan. Sekarang waktunya untuk kita berbagi hidup kepada orang lain. Prioritasnya harus kita balik. Bahwa Jesus first, others second, yourself last. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kalau kita mau makan dan menjadi kenyang, kalau kita mau minum dan dipuaskan, kalau kita mau memakai pakaian dan merasa panas, maka mari sama-sama jangan menunda-nunda pekerjaan Tuhan. Jangan menunda-nunda untuk memenangkan jiwa. Jangan menunda-nunda untuk kita bisa berbagi kepada orang lain. Selama masih ada kesempatan, sekarang adalah waktunya. Sama-sama katakan, sekarang adalah waktunya. Amin.
Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang menjadi alasan sehingga kita ini sulit untuk membangun kembali rumah Tuhan? Kalau yang pertama tadi adalah kita merasa ini bukan waktunya yang tepat. Tetapi yang kedua ada di ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 mengatakan seperti ini. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedangkan kamu masing-masing, apa Bapak Ibu? Sibuk dengan urusan rumahnya sendiri-sendiri. Sibuk dengan urusan rumahnya sendiri-sendiri. Poin yang kedua yang membuat kita tidak bisa melayani Tuhan, tidak bisa membangun rumah Tuhan adalah kesibukan kita. Kesibukan kita. Ternyata sibuk itu bukan soal zaman, Bapak Ibu. Kalau orang zaman dulu, oh nggak sibuk. Orang zaman sekarang lebih sibuk. Enggak juga. Karena zaman orang Israel juga bisa terjadi kesibukan. Ternyata kesibukan itu adalah mental condition, Bapak Ibu. Bagaimana hati kita ini dalam kesibukan atau enggak. Kita bisa melakukan banyak hal, tetapi hati kita tenang dan tidak sibuk. Tetapi kita bisa melakukan sedikit hal, tapi pikiran kita sibuk banget, Bapak Ibu. Pagi hari ini, Bapak Ibu, saya rindu setiap kita untuk kembali tenang. Kembali tenang, Bapak Ibu. Mari kita mulai menata kembali prioritas hidup kita. Kalau kita sudah menjadi pribadi yang sibuk, maka kita tidak mempunyai ruang kembali untuk Tuhan dan pekerjaannya. Hari-hari ini kita sudah mulai terbiasa dengan yang ada namanya misalnya work from home, bekerja di rumah. Tadinya ngerasa work from home bisa santai-santai Bapak Ibu. Tapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu, ternyata work from home menjadi sesuatu yang sangat efektif. Akhirnya apa? Sibuk juga kita di rumah. Kita bahkan di rumah, di kamar tidur kita, bisa bekerja. Ternyata sambil tiduran juga bisa mikir pekerjaan dan tetap efektif loh Bapak Ibu. Ya, tetap bisa produktif. Kita menjadi sibuk all the time, setiap waktu. Kalau dulu sibuk cuma di kantor, sekarang sibuk sampai di kamar tidur, sampai lagi masak juga masih sibuk, sampai di kamar mandi juga masih bisa kerja. Nah, kalau hidup kita dipenuhi dengan kesibukan, maka nggak ada ruang lagi buat kita melayani Tuhan. Boro-boro melayani Tuhan, boro-boro mikirin jiwa-jiwa. Mikirin untuk hal-hal yang sederhana aja, untuk dalam perhatian buat keluarga kita aja mungkin kita bisa berkurang, Bapak Ibu. Karena hidup kita sibuk. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa keluarga kita, anak kita, istri kita ternyata juga jiwa-jiwa yang perlu diperhatikan. Suara kecil, Dan. Cek. Halo, halo. Halo. Apakah suara saya masih terdengar, Bapak Ibu? Terdengar ya? Oke, terima kasih. Oke, lanjutkan ya Bapak Ibu. Terima kasih Tante Hani. Ternyata jiwa-jiwa itu juga keluarga kita, Bapak Ibu. Jadi ketika kita terlalu sibuk, kita nggak punya waktu-waktu yang berkualitas dengan keluarga kita, maka firman Tuhan mengatakan itu seperti kita membangun rumah kita sendiri dan kita mengabaikan rumah Tuhan, yaitu jiwa-jiwa yang Tuhan titipkan buat setiap kita. Minimal keluarga kita. Pagi hari ini, yuk kita sama-sama bertobat dari kesibukan kita Bapak Ibu. Dan mulai menata prioritas kehidupan kita.
Mulai dari hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan jiwa-jiwa orang-orang yang terhilang, baru diri kita sendiri. Mari kita belajar melayani, Bapak Ibu. Ada sebuah nilai yang saya rindu setiap kita untuk bisa praktekkan, yaitu menjadi selfless, Bapak Ibu. Menjadi pribadi yang tidak egois. Karena ketika kita menjadi pribadi yang tidak egois, berkat Tuhan mengalir, sukacita Tuhan mengalir. Karena firman Tuhan berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Lebih berkat memberi daripada menerima. Bagaimana mungkin kita memberi, kita bisa lebih diberkati? Mari Bapak Ibu kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Jalanin dulu deh, coba dulu deh Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bagi hidup dengan orang lain, Bapak Ibu memberkati orang lain lebih dahulu daripada kita mementingkan diri kita sendiri. Tiba-tiba pundi-pundi Bapak Ibu menjadi penuh. Tiba-tiba pakaian yang Bapak Ibu pakai membuat badan Bapak Ibu menjadi panas. Tiba-tiba usaha Bapak Ibu menjadi berhasil. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu. Alasan yang ketiga yang membuat kita tidak rebuild bait Allah. Yang ketiga adalah ignorance. Atau cuek. Mengabaikan. Jadi orang Israel ini sebetulnya sudah tahu. Tetapi dia ini cuek. Ignorance. Udahlah. Rumah Tuhan dalam reruntuhan bodoh amat. Udahlah. Rumah Tuhan. Kita nggak melayani juga tetap bisa jalan kok. Udahlah. Kita biasa-biasa aja. Cuek-cuek aja. Nah, sikap ignorance ini mengabaikan, ini yang membuat kita menjadi tidak membangun kembali bait Allah. Pagi hari ini, Bapak Ibu, saya mau setiap kita untuk berhati-hati dengan sikap cuek atau abai ini, Bapak Ibu. Seringkali kita mungkin bukan tipe yang menunda-nunda, atau mungkin kita nggak sibuk-sibuk amat. Tapi kita ini selfish, Bapak Ibu. Kita ini egois. Kita ini cuman mentingin diri kita sendiri. Kita abai dengan orang-orang sekitar kita. Kalau kita lagi di rumah, kita sudah tidak peka lagi dengan keadaan rumah kita. Karena nyampe rumah udah langsung pegang handphone, Bapak Ibu. Bahkan tidur pun ditemani oleh handphone. Kalau nggak pegang handphone, nggak bisa tidur. Kan jadi kebalik ya Bapak Ibu ya. Harusnya kita menjauhkan handphone biar kita bisa tidur. Ya. Tetapi banyak orang sekarang kalau nggak pegang handphone nggak bisa tidur. Akhirnya apa? Ngobrol dengan pasangan kita menjadi sesuatu yang langka. Kita jadi abai terhadap jiwa-jiwa di sekitar kita. Abai dengan pekerjaan Tuhan. Abai dengan mungkin kita sekarang lagi mau Natal, Bapak Ibu. Kita udah nggak ada space lagi untuk melayani Tuhan. Yuk pagi hari ini Bapak Ibu, jangan kita abai. Jangan kita cuek dengan rumah Tuhan. Jangan kita cuek dengan pekerjaan Tuhan. Jangan kita cuek dengan jiwa-jiwa di sekitar kita. Karena kalau kita mau diberkati, kita harus memperhatikan rumah Tuhan. Kita harus memperhatikan jiwa-jiwa. Karena Tuhan berkata, kalau kita perhatikan jiwa-jiwa, pundi-pundi yang berlubang akan Tuhan tutup dan akan Tuhan gantikan dengan berkat yang melimpah. Yang mengerti katakan amin. Mari beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita mau datang sama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami membangun kembali rumah Tuhan, ada berkat yang Tuhan sediakan buat setiap kami.
ketika kami tidak abai akan rumah Tuhan. Kami mulai menatap prioritas kami buat berbagi hidup, melayani jiwa-jiwa. Kami nggak egois, kami nggak sibuk dengan kepentingan kami sendiri, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, firman-Mu akan digenapi. Tuhan akan membuat kami makan dengan kenyang. Tuhan akan membuat kami minum dan kami akan dipuaskan. Tuhan akan membuat kami bekerja untuk pundi-pundi yang akan terisi penuh. Tuhan akan membuat kami memakai pakaian dan badan kami akan menjadi panas, Tuhan. Hidup kami akan menjadi efektif. Hidup kami akan diberkati Tuhan. Hidup kami akan berkelimpahan. Karena kami mulai menata kembali prioritas hidup kami. Kami tidak abai dengan pekerjaan Tuhan. Kami tidak sibuk dengan urusan kami sendiri. Kami tidak menunda-nunda untuk melayani Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, pelayanan apapun, bahkan di rumah kami masing-masing, ketika kami harus melayani sebagai ibu rumah tangga, ketika kami harus melayani di kantor kami, ketika kami harus melayani di gereja, kami akan melakukannya dengan segenap hati Tuhan. Kami akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hamba berdoa buat setiap kepala keluarga yang harus bekerja di kantor-kantor atau dengan bisnisnya. Aku berdoa biar ada hikmat Tuhan untuk dapat mengatur waktu dengan baik, memprioritaskan mana yang kesibukan, mana yang pelayanan. Di setiap pekerjaan kami, biar Tuhan taruh hati buat jiwa-jiwa dalam hidup kami, Tuhan. Taruh hati untuk melayani orang lain. Taruh hati untuk membangun rumah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, rumah Tuhan bukan hanya bicara soal gedung. Rumah Tuhan bicara soal dengan jiwa-jiwa. Tuhan, ketika kami dalam pekerjaan rumah tangga kami, Tuhan. Ketika kami harus bertemu dengan anak-anak kami. Ketika kami harus bertemu dengan pegawai, asisten rumah tangga kami, Tuhan. Ajar kami untuk melihat mereka sebagai jiwa-jiwa, Tuhan. Kami melihat mereka sebagai orang yang membutuhkan Tuhan. Izinkan kami, Tuhan, pakai kami untuk membangun orang-orang sekitar kami. Kami tidak mau abai, kami tidak mau selfish, kami tidak mau egois. Kami mau pakai hidup kami untuk melayani Tuhan. Karena sekarang waktunya, bukan nanti, bukan belum waktunya. Sekarang adalah musimnya untuk kami membangun kembali bait Allah. Sekarang adalah musimnya untuk kami bisa menjangkau teman-teman kami, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Berdoa buat setiap orang tua kami yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan menolong, biar hati mereka Tuhan lembutkan. Di Natal kali ini, mereka bisa mengenal Tuhan. Mereka bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bahkan Tuhan kalau boleh, Tuhan memberikan kesempatan buat mereka memberikan dirinya untuk dibaptis. Tuhan, kami percaya Tuhan, satu jiwa diselamatkan, seluruh isi surga bersukacita. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau terima berkat Tuhan, kita mau angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati kami. Semua yang disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bagi Dia yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang aku doakan dan aku pikirkan, sebagai tanda yang dapat dipercaya engkau akan membiarkan hidup ayahku, ibuku, sanak saudaraku laki-laki, sanak saudaraku perempuan, istri, anakku, suamiku, dan semua orang yang bersama-sama dengan aku. Dan berbahagia yang telah menjadi percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Mari kita ucapkan salam kita bersama. 2, 3. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.